Di sini nama programnya adalah asistensi ya. Mmm, kalau kita lihat membantu. Jadi kalau kalian mau saya membantu kalian, ya kalian harus ngasih tahu ke saya dulu, apa yang harus saya bantu. Jadi saya nggak mau bahas soal ini satu persatu, dari awal sampai akhir. Saya maunya kalian coba dulu, kalau ada yang kesulitan baru ditanyakan ke saya. Atau dari materi-materi yang sudah kita bahas, kalau ada yang, kesulitan silakan tanyakan ke saya. Saya tunggu sampai 13.50 ya, kalau nggak ada yang tanya sampai 13.50 saya tutup. Pokoknya saya kalau diminta asistensi selalu kayak gini ya, jadi daripada kalian merasa waktu kalian terbuang, kalau nggak ada yang mau ditanyakan nggak usah hadir aja. Ma'ruf, mmm, Ma'ruf, memangnya kamu belum menerima file soalnya ya, Ma'ruf ya? Mana Ma'ruf nih? Oh, anaknya udah nggak ada? Ma'rufnya nggak ada, ya sudah, berarti skip ya.
Mmm, terus Atahira bertanya, "Uji Bruce Godfrey." Oke, uji Bruce Godfrey. Coba uji Bruce Godfrey H0-nya gimana ya? Silakan yang bisa jawab. Boleh dinyalakan mic-nya atau boleh di chat. H0-nya H0-nya uji Bruce Godfrey gimana ya? Ini sudah pernah saya bahas kok di kelas kok. Ya, pasti ada yang tahu deh, pasti ada yang tahu. Saya yakin ada yang tahu. Ini yang namanya uji ini ya. Nah, yang namanya uji ini, uji itu pasti berawal dari H0, kemudian HA, kemudian H0-nya ditolak atau enggak karena apa, terus kesimpulannya gimana gitu loh. Oke, ini ada yang tanya ke chat, tapi chatnya cuma ditujukan ke saya, jadi yang lain nggak bisa lihat ya. Uji Bruce Godfrey, H0-nya bilang apa ya? Pasti ada yang tahu. Pasti ada yang tahu. Saya nggak mau ngasih tahu dulu. Izin menjawab, Pak. Ya, H0 gimana? dapat autokorelasi. Gimana H0-nya kenapa? Tidak terdapat autokorelasi. Oke, terus HA-nya? Terdapat autokorelasi. Oke. Nah, sudah dibahas kan ya, berarti mestinya nggak ditanyakan ya, tapi ya nggak apa-apa wis. Ada autokorelasi. Nah, terus H0-nya ditolak atau tidak ditolak itu kalau apa? Bila probabilitas C-square lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Kalau prop chi-square-nya, prop chi-square lebih dari alfa, maka H0 tidak ditolak ya. Nah, kita lihat aja di atas. Ada. I itu lambangnya mirip huruf F, huruf X ini ya. Nah, itu probabilitas chi-square. Nah, ini uji Bruce Godfrey. Sudah ada prop chi-square-nya sebesar 0,131. Alfa yang paling gede itu kan 0,1. Prop chi-square-nya di sini ada 0,131. Nah, jadi dari sini mestinya sudah langsung ketahuan lah. Oke, jadi kayak gitu ya. Uji Bruce Godfrey, terus nanti uji White juga sama, uji Cerqueira juga sama. Oke, silakan yang lain. Oh, Ma'ruf ada lagi. Ma'ruf, bisa nyalakan mic-nya, Ma'ruf. Ma'ruf? Ya, coba nyalain terus aja mic-nya, jangan dimatiin. Halo, Ma'ruf. Iya Pak, ada apa Pak? Ya, kamu bertanya ya tadi ya, saya mau merespon. Jangan dimatikan mikrofonnya. Baik Pak. Saya mau merespon. Oke. Apakah kamu belum menerima soalnya? Kenapa kamu minta soal ya? Belum tuh Pak, belum dapat. Apakah kamu tidak tergabung di grup ekonometrika lanjutan? Sudah Pak. Apakah saya belum mengirim soalnya di grup ekonometrika lanjutan? Sudah Pak. Oke, berarti bisa dilihat sendiri ya soalnya ya, tanpa harus saya share screen ya. Baik. Oke.
Oke, yang lain silakan. Uji Bruce Godfrey, uji Jar-Kerbira, uji White, kurang lebih sama. Cuman bedanya kalau Bruce Godfrey dan, White itu pakai chi kuadrat ya, probabilitas chi kuadrat atau chi-square, sedangkan uji Jar-Kerbira pakai probabilitas Jar-Kerbira. Semuanya lain-lainnya sama. Oh ya, untuk ujiannya besok itu nilai totalnya 200 ya, tapi saya minta mahasiswa untuk ngerjain sampai 100 aja. Jadi yang dummy itu nilai totalnya 100, kemudian yang selainnya nilai totalnya 100. Jadi regresi, PAM, terus, uji-uji asumsi klasik, uji F, R kuadrat, uji T, interpretasi koefisien, itu nilainya total 100. Yang dummy juga totalnya 100. Terserah kombinasinya mau kayak gimana, supaya dapat nilai totalnya 100. Yang jelas kalau kalian nanti mengerjakannya lebih dari 100 ya, maksudnya soal-soal yang dipilih itu nilai-nilainya lebih dari 100 ya, yang lebihnya nggak saya kasih. Saya mau cek deh. Ini. Oke. Coba lihat soal nomor 7. Nah, soal nomor 7. Langsung jawab aja di chat nomor 7. Jawab di chat aja. Hasil regresinya ada di halaman sebelumnya ya. Soal nomor 7. Langsung aja tulis jawabannya di chat. Variabel independen yang berpengaruh ya. Variabel independen yang berpengaruh itu kalau probabilitas T-nya kurang dari alfa. Alfanya ini misalnya 5%. Oh, enggak ada keterangannya ya. Nah, misalnya alfanya 5%. Jadi variabel independen mana saja yang berpengaruh terhadap pengangguran.
Oke. Jawabannya Wiwi belum lengkap ya, Wiwi ya. Ini ada ininya nih. Nah, saya belum lihat ke atas lagi sih. Ke halaman sebelumnya lagi. Oke. Berarti kan di informasinya ya, di sini angka di dalam kurung menunjukkan probabilitas T statistik. Ya, jadi ini, dan ini. Itu adalah probabilitas T statistik. Nah, variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen itu adalah yang probabilitas T statistiknya kurang dari alfa. Oke, saya rasa itu kalimat yang sudah cukup jelas ya. Variabel independen yang berpengaruh itu adalah yang probabilitas T statistiknya kurang dari alfa. Nah, misalnya alfanya adalah 5%. 5% itu 0, berapa sih? 0,05. Betul. Nah, kalau gitu, variabel independen mana saja yang probabilitas T statistiknya kurang dari 0,05, terlihat dengan jelas di sini adalah pengeluaran pemerintah, nih ya, pengeluaran pemerintah dan inflasi. Jadi bukan IPM ya, pengeluaran pemerintah dan inflasi yang berpengaruh terhadap pengangguran. Sekali lagi, variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen itu adalah yang probabilitas T statistiknya kurang dari alfa. Nah, alfanya berapa itu mestinya ada di soal ya, tapi ini tidak ada, jadi suka-suka mahasiswa kalau nggak ada keterangannya. Oke. Terus yang nomor 8, interpretasikan beta yang terbukti signifikan. Nah, beta yang terbukti signifikan itu berarti yang variabelnya berpengaruh. Tadi sudah kita ketahui yang variabelnya berpengaruh itu adalah pengeluaran pemerintah dan inflasi. Jadi beta yang diinterpretasikan itu cuman betanya pengeluaran pemerintah dan inflasi. Betanya IPM ini nggak usah diinterpretasikan. Yang diinterpretasikan cukup min 1,227 dan min 0,859. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan.
Oke, kayaknya lebih enak kalau mau ditanyakan itu pribadi ya. Jadi nggak kayak gini ya. Mmm, jadi kalau ada yang mau ditanyakan selepas dari sesi ini silahkan chat saya pribadi, nggak usah di grup, mmm, semoga bisa saya jawab. Atau kalau mau, eee, gerombolan gitu ya, kalau mau gerombolan ketemu saya di kampus, silakan, kita tentukan waktunya. Oke, saya akhiri dulu ini, good luck buat ujiannya. Kita, bahas tugasnya besok berarti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.